wabarakatuh. Shalom. Perkenalkan, nama saya Alinda Nuriski Kurnita dengan NIM 6670240154. Di sini saya akan membahas tentang filsafat ilmu dalam politik dan pemerintahan. Pembahasan ini sangat penting untuk memahami bagaimana ilmu politik bekerja, apa tujuannya, dan bagaimana dampaknya pada kehidupan masyarakat. Dalam filsafat ilmu, ada 3 dimensi yang utama yang perlu kita pahami, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Yang pertama itu ontologi. Apa itu politik dan pemerintahan? Ontologi adalah cabang filsafat yang membahas tentang keberadaan atau realitas dalam konteks politik dan pemerintahan. Ontologi menjawab pertanyaan seperti apa itu kekuasaan, mengapa negara itu ada, dan apa sebenarnya hakikat dari aktivitas politik. Misalnya, ada 2 pandangan besar dalam filsafat politik. Yang pertama, pandangan klasik seperti yang dikemukakan oleh Thomas Hobbes, mengatakan bahwa negara dibentuk untuk menghindari keadaan alamiah yang penuh konflik. Menurut Hobbes, manusia butuh negara untuk menciptakan keteraturan. Sebaliknya, pandangan kritis seperti yang diajukan oleh Karl Marx mengatakan bahwa negara hanyalah alat bagi kelas penguasa untuk mempertahankan kekuasaannya atas rakyat kecil. Jadi, dalam dimensi ontologi ini, kita bertanya, apakah politik dan pemerintahan ada karena kebutuhan alami manusia atau karena dibuat untuk melayani kepentingan kelompok tertentu? Contohnya dalam kehidupan sehari-hari itu adalah ketika kita melihat pemerintah mengeluarkan kebijakan, kita bisa bertanya, apakah kebijakan itu benar-benar untuk kepentingan rakyat atau hanya untuk melindungi kepentingan elit tertentu? Inilah yang dijawab oleh ontologi. Nah, yang kedua ada epistemologi. Bagaimana kita memahami politik dan pemerintahan. Dimensi kedua adalah epistemologi, yaitu tentang bagaimana kita memperoleh pengetahuan. Dalam konteks politik ini berarti bagaimana kita memahami kekuasaan, bagaimana kita menganalisis fenomena politik seperti pemilu, kebijakan publik, atau konflik antar negara. Lalu ada metode apa yang kita gunakan? Nah, dalam ilmu politik ada 2 pendekatan utama. Yang pertama, ada pendekatan empiris. Ini menggunakan data seperti survei, statistik, dan angka-angka. Contohnya, kita bisa meneliti bagaimana tingkat kemiskinan berubah sebelum dan sesudah kebijakan tertentu diterapkan. Pendekatan yang kedua itu ada pendekatan normatif. Pendekatan normatif ini lebih fokus pada nilai-nilai moral dan etika. Misalnya, apakah kebijakan itu adil atau tidak. Kita juga harus memahami bahwa pengetahuan dalam politik tidak selalu netral. Ada bias yang muncul dari kepentingan tertentu. Contohnya itu adalah hasil survei politik seringkali dipengaruhi oleh siapa yang mendanai survei tersebut. Contoh dalam konteks pemerintahan itu ialah ketika pemerintah ingin menaikkan pajak, data statistik mungkin menunjukkan bahwa itu akan meningkatkan pendapatan negara. Tetapi wawancara dengan masyarakat bisa menunjukkan bahwa kebijakan itu memberatkan rakyat kecil. Jadi, metode yang digunakan akan mempengaruhi bagaimana kita memahami situasi tersebut. Dan yang ketiga itu ada aksiologi. Apa tujuan dan manfaat politik dan pemerintahan? Dimensi ketiga adalah aksiologi yang membahas tentang nilai dan manfaat. Ini adalah pertanyaan tentang tujuannya. Itu seperti untuk apa kita belajar tentang politik dan pemerintahan. Yang kedua, apakah ilmu politik hanya untuk memahami dunia atau juga mengubahnya menjadi lebih baik. Dalam aksiologi, tujuan utama politik dan pemerintahan biasanya adalah yang pertama itu menciptakan keadilan. Dalam menciptakan keadilan ini yang dimaksud adalah pemerintah harus memastikan bahwa semua orang diperlakukan dengan adil tanpa diskriminasi. Yang kedua, meningkatkan kesejahteraan, yaitu kebijakan politik harus membantu masyarakat hidup lebih baik seperti menyediakan pendidikan, layanan kesehatan, dan pekerjaan. Dan yang ketiga, ada menjamin kebebasan. Pemerintah harus melindungi hak asasi manusia seperti kebebasan berbicara dan berpendapat. Namun, aksiologi juga mengingatkan kita bahwa politik seringkali menyimpang dari nilai-nilai ini. Ada banyak kasus di mana kekuasaan hanya digunakan untuk kepentingan kelompok elit, sementara rakyat kecil itu diabaikan.
Contoh praktis dari aksiologi ini adalah jika ada kebijakan pembangunan jalan tol, aksiologi akan bertanya, apakah jalan tol ini benar-benar untuk kepentingan rakyat atau hanya menguntungkan perusahaan tertentu. Nah, dari penjelasan yang sudah saya jelaskan, jadi kesimpulan dari ketiga dimensi ini itu saling terkait. Yang pertama itu adalah ontologi. Ontologi itu menjawab pertanyaan apa itu politik dan pemerintahan. Yang kedua itu ada epistemologi yang menjelaskan bagaimana kita memahami dan mempelajarinya. Terus yang ketiga itu ada aksiologi. Jadi aksiologi itu memastikan bahwa ilmu ini digunakan untuk tujuan yang baik, yaitu demi kesejahteraan masyarakat. Nah, melalui filsafat ilmu ini, jadi kita tidak hanya memahami politik dan pemerintahan secara teknis, tetapi juga secara mendalam. Kita belajar untuk bertanya, kita belajar untuk menganalisis, dan kita juga belajar untuk memastikan bahwa kekuasaan digunakan untuk kebaikan bersama. Terus bukan hanya untuk kepentingan pribadi atau kelompok-kelompok tertentu.